Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Ismawan. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yaitu tentang distribusi database. Baik, yang pertama, apa sih distribusi database? Distribusi database adalah proses membagi database di beberapa node atau server. Ini memungkinkan peningkatan kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan data. Maksudnya di sini adalah setiap node atau server memiliki tanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola data dari setiap database. Yang kedua di sini tujuan distribusi database. Yang pertama yaitu peningkatan kinerja. Distribusi database memungkinkan pemrosesan paralel dan mengurangi latensi jaringan yang menghasilkan kinerja sistem basis data yang lebih baik. Yang kedua yaitu skalabilitas. Yang maksudnya di sini adalah distribusi database memungkinkan penambahan server baru secara horizontal untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data. Yang ketiga yaitu ketersediaan data yang lebih tinggi, yaitu dengan replikasi data dan distribusi di beberapa server, ketersediaan data dapat ditingkatkan dan risiko kehilangan data dapat dikurangi. Yang keempat yaitu keandalan. Maksudnya di sini adalah distribusi database membantu mencegah downtime dan memastikan kelangsungan operasional sistem basis data. Yang kelima di sini yaitu lokasi data. Maksudnya di sini adalah distribusi database memungkinkan penempatan data yang relevan di dekat pengguna aplikasi yang membantu meningkatkan kecepatan akses data. Baik, selanjutnya di sini yaitu manfaat mendistribusikan database. Yang pertama yaitu mengurangi beban pada suatu server yang secara signifikan dapat meningkatkan kecepatan dan daya tanggap sistem. Yang kedua yaitu meningkatkan skalabilitas. Saat volume data meningkat, database distribusi dapat menangani beban tanpa menjadi kewalahan. Baik, selanjutnya di sini yaitu tentang jenis-jenis distribusi database. Yang pertama, jenis-jenis distribusi database ada dua di sini, yaitu yang pertama replikasi data dan partisi data. Yang replikasi data di sini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama replikasi penuh, yang kedua replikasi sebagian, yang ketiga dan yaitu replikasi multimaster. Maksud dari replikasi penuh di sini adalah seluruh database disalin ke setiap server dalam jaringan distribusi. Yang kedua yaitu replikasi sebagian, maksudnya di sini adalah hanya sebagian data yang disalin ke server tertentu. Yang ketiga yaitu replikasi multimaster, maksudnya di sini adalah beberapa server memiliki kemampuan untuk melakukan pembaruan data. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis yang kedua di sini adalah partisi data. Partisi data dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama horizontal, maksudnya di sini adalah data dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan baris atau kriteria tertentu. Yang kedua yaitu partisi vertikal. Data dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan kolom atau atribut tertentu. Yang ketiga yaitu partisi kombinasi. Maksudnya di sini adalah kombinasi partisi horizontal dan vertikal. Untuk vertikal digunakan untuk membagi dan mendistribusikan data. Baik, selanjutnya di sini adalah komponen-komponen utama dalam arsitektur distribusi database. Di sini yang pertama ada node database, yang kedua ada jaringan komunikasi, yang ketiga ada manajer distribusi, yang keempat ada manajer transaksi, yang kelima ada koordinator, yang keenam ada manajemen keamanan. Yang di sini yang pertama adalah node database. Maksudnya yaitu unit komputasi terdistribusi yang menyimpan dan mengelola data dalam lingkungan distribusi database.
Yang kedua di sini jaringan komunikasi, infrastruktur yang memungkinkan transfer data dan komunikasi antara node-node database. Yang ketiga di sini manajer distribusi, yaitu bertanggung jawab untuk mengelola distribusi dan replikasi data di antara node-node dalam sistem distribusi. Yang keempat ada manajer transaksi. Maksudnya di sini adalah mengelola transaksi yang terjadi dalam lingkungan distribusi database, memastikan integrasi data dan konsistensi transaksi. Yang kelima di sini yaitu koordinator. Yang maksudnya di sini adalah yang mengkoordinasikan eksekusi transaksi dan query di seluruh node-node relevan dalam lingkungan distribusi. Yang keenam yaitu manajemen keamanan. Maksudnya di sini adalah komponen yang menjaga keamanan data dalam lingkungan distribusi database melalui pengendalian akses, enkripsi data, dan mekanisme keamanan lainnya. Baik, selanjutnya di sini yaitu tantangan distribusi database. Yang pertama ada konsistensi data, yaitu sinkronisasi data dan pemeliharaan konsistensi di antara server. Yang kedua sinkronisasi data, yaitu memastikan salinan data tetap update dan konsisten. Yang ketiga yaitu kesalahan dan pemulihan. Maksudnya di sini adalah penanganan kegagalan server dan pemulihan setelah kegagalan. Yang keempat ada keamanan data, maksudnya di sini adalah perlindungan data di seluruh server dan komunikasi jaringan. Selanjutnya di sini praktek terbaik untuk distribusi database. Yang pertama partisi data, yang melibatkan pemisahan data menjadi potongan yang lebih kecil dan dapat dikelola dan dapat didistribusikan ke beberapa server. Yang kedua, load balancing, yang melibatkan pendistribusian query secara merata di beberapa server untuk mencegah suatu server menjadi kewalahan. Selanjutnya di sini yaitu contoh kasus penggunaan distribusi database di perusahaan e-commerce. Yang pertama distribusi terpusat, yaitu menggunakan suatu pusat untuk menyimpan suatu informasi. Yang kedua yaitu distribusi terdesentralisasi, memiliki beberapa pusat data regional yang menyimpan salinan data yang relevan. Yang ketiga di sini yaitu distribusi terdistribusi, menggunakan banyak node database yang terdistribusi di berbagai lokasi. Selanjutnya di sini yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah distribusi basis data adalah alat penting untuk mengelola volume data yang besar dalam komputasi modern. Dengan mendistribusikan database ke beberapa server, dimungkinkan untuk meningkatkan kinerja, skalabilitas, dan ketersediaan data. Namun, ada juga tantangan terkait database terdistribusi, seperti menjaga konsistensi data dan mengatasi masalah keamanan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mengikuti praktik terbaik untuk pengolahan dan keamanan data, termasuk partisi data, penyimbangan muatan, dan replikasi. Dengan demikian, organisasi dapat memastikan bahwa database terdistribusi mereka dapat diandalkan, aman, dan mampu menangani tuntutan komputasi modern. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.